Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini saya akan coba untuk melihat ramalan buat kalian yang berbintang Taurus dan berhubungan dengan orang yang berbintang Sagittarius. Oke. Di sini saya akan mencoba untuk melihat energi dari kedua belah pihak untuk saat ini. Oke. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum, jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Oke, kita akan melihat perasaannya Taurus terhadap Sagittarius terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan melihat energi Sagittarius terhadap Taurus. Oke. Taurus, energinya Taurus terhadap Sagittarius saat ini. Energi Taurus terhadap, still hanging on. Jadi Taurus di sini mungkin kalian belum bisa melepaskan energinya dia, atau kalian belum bisa melepaskan energinya kalian sendiri dari orang ini. Heart and Knot. Jadi hatinya kalian mungkin masih intertwine atau masih terkoneksi dengan orang ini. Taurus, perasaannya Taurus terhadap Sagittarius, family root. Oke. Mungkin ada sangkut pautnya tentang keluarga juga di sini. Mungkin keluarganya kalian yang kurang memberikan restu buat dia untuk menjadi bagian di dalam hidupnya kalian, ataukah orang tuanya dia yang memiliki masalah dengan hubungan ini. Power struggle. Jadi kalian memiliki kesusahan di dalam mengeluarkan diri di sini dari situasi ini. Oke, kita akan dalami tentang energinya kalian. Kenapa Taurus masih hanging on di sini? Kenapa kalian belum berani melepaskan energinya dia atau energinya kalian dari dia? Oke. Let's clarify hanging on, Six of Pentacles. Oke. Dulu mungkin kalian suka memberi dan memberi dan memberi, dan orang ini mungkin menerima dan menerima dan menerima, dan sekarang kalian ingin orang ini untuk memberikan balik atau menyeimbangkan situasi yang pernah ada di antara kalian. Let's clarify Six of Pentacles. Queen of Pentacles. Jadi kalian mungkin orangnya sangat perhatian, sangat baik, dan juga mungkin kalian orangnya sudah sukses secara finansial, mungkin kalian sudah memiliki finansial yang bagus. Maka dari itulah orang ini mungkin dia, ataukah kalian di sini sering membantu orang ini karena kalian tahu bahwa kalian bisa membantu orang ini secara finansial. Let's clarify Queen of Pentacles. Ace of Swords. Tapi ada orang di sini yang kurang jujur atau kurang terbuka terhadap Taurus. Maka dari itulah mungkin energinya kalian masih tergantung di sini dengan energinya dia. Karena kalian belum mendapatkan kejujuran itu. Let's clarify Ace of Swords. Four of Wands. Bahwa kalian mungkin ingin rekonsiliasi dengan orang ini, atau kalian ingin membangun suatu rumah tangga bersama orang ini. Kalian ingin jujur tentang situasi ini mungkin. Atau kalian mengharapkan orang ini untuk jujur sama kalian dengan apa yang dia inginkan. Mungkin kalian ingin rekonsiliasi tapi dia kurang terbuka tentang keinginannya dia. Let's clarify Heart and Knot. Three of Wands. Mungkin kalian sudah menunggu di sini. Kalian mungkin sudah pisah dalam beberapa bulan, beberapa tahun. Tapi hati kalian tetap saja mungkin masih bersatu dengan energinya dia. Karena kalian takut mungkin melepaskan orang ini. Let's clarify Three of Wands. The Emperor.
dan 5 of Pentacle. Jadi orang ini mungkin dia sedikit controlling, dan orang ini membuat kalian seperti seorang pemelas, seperti itu. Let's clarify the Emperor. 5 of Swords. Sepertinya kalian merasa capek saat ini di dalam situasi ini, dan orang ini membuat kalian merasa kurang dihargai, orang ini membuat kalian merasa seperti seorang pengemis, seperti itu. Dan kalian mungkin jengkel atau marah dengan sifatnya dia. Mungkin kalian ingin di sini seperti, oke, kamu memanfaatkan saya akan melakukan sesuatu di sini untuk menyakiti perasaannya kamu, seperti itu. Oke. Let's clarify family root. 5 of Wands. Ada konflik di sini, mungkin ada pertengkaran di antara keluarganya kalian atau di antara keluarganya dia dan keluarganya kalian. Let's clarify 5 of Wands, 6 of Cups, dan 7 of Swords. Jadi orang lama ini mungkin dia ingin minta maaf sama kalian, tapi dia sedikit sneaky di sini, atau dia mungkin dia malu mengakui kesalahannya dia, atau dia susah untuk mengakui kesalahannya dia. Tapi secara energi di sini sebenarnya dia merasa bersalah, dia ingin minta maaf sama kalian. Hanya saja mungkin sangat susah buat dia untuk melakukan hal itu. Let's clarify 7 of Swords. Apa yang membuat orang ini susah untuk minta maaf? Let's clarify 7 of Swords, King of Pentacle, dan Justice. Karena di dalam dirinya dia belum seimbang, dia belum memiliki energi yang seimbang. Jadi yang ada di dalam dirinya dia, mungkin dia sangat fokus dengan kesuksesannya dia saat ini, dan emosionalnya dia seperti air laut, seperti itu. Dia tidak tahu apa yang dia inginkan, dia tidak tahu siapa yang terbaik buat dia, pekerjaan mana yang terbaik buat dia. Yang ada di dalam pikirannya dia adalah sukses dengan cara apapun, walaupun harus mencuri pedang orang lain dan lari dari rumah ini. Dimanapun dia mencuri pedang, yang penting bisa membantu dia untuk menjadi orang sukses, dia akan lakukan hal itu. Mungkin sudah ini terjadi, maka dari itulah dia ingin minta maaf dengan hal itu. Oke. Dan seperti tadi mungkin ada tentang keluarga di sini yang ada konflik. Apakah keluarga Taurus dan Sagittarius yang bertengkar di sini, ataukah Taurus yang bertengkar dengan keluarganya dia, atau seperti itu. Oke. Let's clarify power struggle. Jadi kalian sudah berusaha mungkin mengeluarkan diri dari situasi ini, berusaha untuk memaafkan dia, melepaskan energinya dia dan sebagainya, tapi kalian masih struggling, kalian masih memiliki kesusahan di dalam melakukan hal itu. Kenapa? Let's clarify. Oke. Karena kalian masih sayang sama dia. Let's clarify Queen of Cups. Walaupun dia menyakiti perasaannya kalian dan berkali-kali, karena Nine of Wands merupakan wounded warrior atau prajurit yang sudah sering ke medan peperangan. Jadi kalian sudah sering dikecewakan di sini. Tapi kalian tetap peduli sama dia, tetap sayang sama dia, seperti itu. Maka dari itulah kalian susah untuk melepaskan diri dari energinya dia. Oke, mari kita dalami tentang perasaannya dia. Perasaan Sagittarius terhadap Taurus saat ini. Perasaan Sagittarius terhadap Taurus. You hold the key to my heart. Okay.
dia merasa kalianlah orang yang membawa kunci buat hatinya dia. Jadi mungkin belum ada orang lain yang bisa masuk ke dalam hatinya dia sedalam Taurus atau sebanyak Taurus. Mungkin saat ini hatinya dia membeku, jadi dia tidak bisa mencintai orang lain karena kalianlah yang membawa kuncinya. Perasaan Sagittarius terhadap Taurus dan energi bisa vice versa. Thank you. Listen to your dreams. Jadi orang ini mungkin berkomunikasi dengan Taurus lewat impiannya kalian. Healing and grounding. Jadi untuk saat ini mungkin dia ingin memperbaiki dirinya dia atau menggrounding energinya dia. Oh, banyak sekali. Oke, kita ambil satu kartu lagi. Thank you. Freedom and let go. Untuk saat ini mungkin dia ingin kebebasan. Dia ingin melepaskan energinya dia dari kalian untuk saat ini. Dia ingin kebebasan. Oke, kita akan clarify kartunya di sini. Oke. Kenapa orang ini bilang bahwa kalianlah Taurus yang membawa kunci buat hatinya dia? Kenapa dia bilang seperti itu? Let's clarify. You hold the key to my heart. Let's clarify. You hold the key to my heart. Thank you. Ace of Wands. Dia ingin berkomunikasi di sini. Let's clarify. Ace of Wands, the World, dan King of Pentacles in reverse, the World. Jadi dia merasa, mungkin dia ingin berkomunikasi sama kalian bahwa secara finansial mungkin saat ini dia jungkir balik karena King of Pentacles kalau dia berdiri seperti ini dalam artian dia memiliki banyak kesuksesan. Tapi karena dia in reverse, jadi dia mungkin belum memiliki kesuksesan secara finansial di dalam hidupnya dia. Dan dengan adanya kartu The World di sini, mungkin kalian jarak jauh saat ini, tinggal di kota yang berbeda, negara yang berbeda dan sebagainya. Dan kartu The World juga merupakan kartu dia orang ini belum mau hubungan ini putus 100%. Seperti itu. Okay, let's clarify the World. Okay, let's clarify King of Pentacles in reverse. The High Priestess. Mungkin dia merahasiakan tentang hal itu kepada Taurus. Mungkin Taurus kalian tidak tahu bahwa dia orangnya belum sukses. Let's clarify the World. Atau dia orangnya secretive atau suka merahasiakan sesuatu di sini. The World di-clarify oleh the Chariot. Okay, let's clarify the Chariot. Saya merasa mungkin orang ini ingin menemui kalian, judgment, ya. Dia ingin minta maaf sama kalian. Dia ingin menyeimbangkan situasi kalian kembali. Second chance, forgiveness. Jadi dia mengharapkan ada kesempatan yang kedua kalinya. Mungkin dia menunggu sampai dia sukses terlebih dahulu karena The World juga merupakan kartu kesuksesan. Dia mungkin menunggu sampai dia sukses terlebih dahulu sebelum dia datang menemui kalian dan minta maaf. Tadi sudah ada kartu Six of Cups, di sini juga merupakan kartu minta maaf. Oke. Okay. Let's clarify, listen to your dreams. Eight of Swords.
Mungkin orang ini bilang sama kalian untuk mendengarkan impiannya kalian. Mungkin dia ingin bilang bahwa dia merasa terikat saat ini. Dia belum bisa membebaskan dirinya dia. Apakah dari pikirannya dia atau dari situasinya dia? Karena dari awal energinya bilang di sini bahwa dia belum mau hubungan ini putus 100%. Dia masih mengharapkan kalian untuk bisa menerima dia kembali atau memaafkan dia. Tapi dia akan melakukan hal itu setelah dia mendapatkan kesuksesan. Apakah kesuksesan melepaskan diri dari situasi ataukah dari pola pikirannya dia? Let's clarify Eight of Swords. Thank you. Eight of Pentacles. Saat ini mungkin dia fokus dengan pekerjaannya dia. 8-8, jadi 8-8 merupakan infinity symbol, artinya mungkin kontrak kalian belum selesai. Jadi walaupun saat ini penuh ujian, penuh lika-liku seperti infinity symbol itu seperti angka 8. Jadi energinya kalian masih seperti angka 8. Kemanapun kalian putar seperti itu, tetap saja ujungnya angka 8, seperti itu. Jadi kalian mungkin disuruh untuk mendengarkan impiannya kalian. Mungkin dia sering hadir ke impiannya kalian. Let's clarify healing and grounding. Jadi saat ini dia masih dalam proses healing, perbaikan diri. Diklarify oleh Ace of Cups. Karena dia masih ingin memberikan cintanya dia terhadap kalian. Let's clarify Ace of Cups. Temperance, divine timing. Kooperatif, dia ingin lebih kooperatif bersama kalian, tapi untuk saat ini orang ini mungkin masih perlu healing atau memaafkan dirinya dia, memaafkan orang lain, memperbaiki situasinya dia dan sebagainya. Let's clarify Temperance. Jadi divine timing di sini atau waktu ilahi berperan penting di dalam situasinya kalian. Let's clarify Temperance. Thank you. The Emperor. Tapi dia di sini menunjukkan sama kalian bahwa dia tidak peduli. Saya tidak peduli. Saya orangnya kuat. Saya tidak takut kehilangan kamu, seperti itu. Itu mungkin yang dia tunjukkan di depannya kalian, tapi di dalam hatinya dia sangat berbeda. Let's clarify freedom and let go. Untuk saat ini mungkin dia mengharapkan Taurus untuk melepaskan energinya dia terlebih dahulu agar dia bisa mempercepat proses healingnya dia. Okay, let's clarify freedom. Thank you. Five of Swords. Karena energinya dia juga merasa capek dalam situasi ini. Five of Cups. Apapun yang dia lakukan, dia menyesal dengan perlakuannya itu atau perbuatannya dia itu. Sepertinya dia belum bisa memaafkan dirinya dia sendiri. Oke. Mari kita dalami tentang perasaannya kalian terhadap satu sama lain untuk saat ini. Taurus, thank you. I remember every detail of that day. Jadi ada suatu kisah di sini atau suatu memori yang masih Taurus ingat dengan jelas. Apakah memori ini memori yang positif atau memori yang negatif? I love you. Dan Taurus juga bilang bahwa kalian masih sayang sama dia atau kalian masih mencintai dia. I know exactly what I was doing. Jadi perbuatan apapun yang Taurus lakukan, kalian melakukan hal itu dengan conscious mind-nya kalian. Jadi kalian melakukan sesuatu di bawah alam sadarnya kalian. Jadi kalian sadar dengan perbuatan apapun yang kalian lakukan. Mendoakan orang ini untuk hal yang negatif, itu juga di bawah alam sadarnya kalian. Kalian sadar tentang hal itu, tapi kalian tetap melakukan hal itu. I regret lying to you. Dan ada Taurus di sini yang menyesal karena kalian sudah pernah berbohong sama orang ini. Energinya dia, the timing just wasn't right for us. Dia bilang waktu kita bertemu dulu, waktu kita bersatu dulu,
waktu dia merasa kalian orang yang tepat buat dia, tapi dalam waktu yang salah. I wonder if you are happy without me. Dia juga berpikir di sini, dia bertanya apakah Taurus bahagia tanpa dia saat ini. I left you before you could leave me. Jadi dia bilang bahwa dia meninggalkan kalian sebelum kalian yang meninggalkan dia. Mungkin dia memiliki rasa kurang percaya diri di sini. I'm so attracted to you. Tapi dia masih tertarik sama Taurus di sini. Oke. Mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini buat siapapun yang resonate dengan situasi ini. Kelanjutan dari hubungan ini. Kelanjutan dari hubungan ini. Thank you. Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Tadi saya sudah bilang divine timing. Temperance. Divine timing. Jadi waktu ilahi sangat berperan penting di dalam hubungan ini. Kalau kalian ingin menunggu orang ini, kalian tidak akan sia-sia menunggu orang ini. Kalau itu yang ingin kalian lakukan. Unrequited love. Untuk saat ini energinya kalian tidak seimbang. Lanjutan dari hubungan ini. Thank you. Retreat. It's time to disconnect from the world. Untuk saat ini, kalau kalian misalnya masih bersatu atau kalian masih bisa bertemu dengan orang ini, sudah waktunya buat kalian untuk spending time together, atau kalian mungkin bisa jalan-jalan ke tempat yang sepi di mana hanya ada kalian berdua. Kalau misalnya belum ada kesempatan untuk melakukan hal itu, mungkin saat ini siapapun yang menonton video ini, apakah Taurus atau Sagittarius, kalian disuruh untuk melepaskan energi kalian dengan orang-orang di sekitarnya kalian. Jadi kalian disuruh untuk fokus dengan diri sendiri. Oke. Mari kita lihat hal apa lagikah yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Siapapun yang melihat atau menonton video ini, hal apakah yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini? Oke. Vision of life beyond death. Jadi kalian disuruh untuk lihatlah kehidupan ini lewat dari atau lebih dari apa yang kalian bisa lihat di dalam kehidupan sekarang. Jadi maksudnya di sini luaskan pikiran kalian dan ingatkan bahwa energi yang kita miliki dia akan selalu hidup walaupun badannya kita sudah meninggal. Seperti itu. Jadi kalian disuruh untuk meluaskan pikiran kalian. Jangan hanya memikirkan tentang kehidupan ini. Pikirkan juga apa yang akan terjadi dengan energinya kalian setelah kalian meninggal nanti. Oke. Spiral of manifestation. Jadi apapun yang ingin kalian wujudkan di sini memang harus berputar seperti itu. Seperti angka 8 tadi. Kalian perlu diuji seperti itu, tapi energinya kalian masih dalam lingkupan yang sama atau masih terkoneksi dengan energinya dia. Tapi kalian banyak ujian di sini. Seperti itu. Restore and replenish. Untuk saat ini kalian disuruh untuk fokus dengan energinya kalian sendiri. Kalau kalian perlu istirahat, banyak tidur seperti orang ini, lakukanlah hal itu. Mungkin ini yang akan bisa membantu kalian untuk meningkatkan energinya kalian. Agar kalian cepat memanifestasi impiannya kalian. Kalau kalian masih punya energi yang lemah, apa yang ingin kalian wujudkan juga akan sangat lambat. Kalian perlu energi yang tinggi untuk mewujudkan sesuatu di sini. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Taurus yang berhubungan dengan Sagittarius. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.